Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih sepanjang malam Tuhan telah menjaga kami. Dan pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan bimbingan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan berikanlah kami sukacita untuk melakukan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam medan perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali kita mendengar tentang bangsa Amalek secara mendetail di dalam Alkitab adalah di saat mereka sedang menyerang bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 8. Ini terjadi tidak lama setelah bangsa Israel dibebaskan dari Mesir dan dengan tanpa alasan. Peperangan besar ini menjadi yang pertama dari serangkaian panjang pertempuran-pertempuran kecil yang berlangsung dan terus berlanjut sampai pada zaman Ester, ketika keturunan terakhir bangsa Amalek pada akhirnya dimusnahkan di Persia. Ketika berbicara mengenai peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama, 1 Korintus pasal 10 ayat 6 mengingatkan bahwa semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Penyerangan Amalek yang keji dan kejam terhadap umat Allah adalah sebuah gambaran atau tipe dari kesulitan spiritual yang kita hadapi saat ini. Musuh dari umat Allah ini adalah perwakilan dari kekuatan jahat, bisa dalam bentuk kedagingan kita, godaan di sekitar kita, serta tantangan dari orang-orang karena iman kita. Musuh ini akan terus menentang kita, seringkali tanpa alasan, tanpa pemberitahuan, dan pantang menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengurus urusan kita masing-masing, melakukan apa yang kita pikir Tuhan berkenan atasnya, dan kita berusaha untuk menjadi orang Kristen yang taat, bukankah seringkali hambatan datang menghadang kita? Pikiran yang menentang kehendak dan otoritas Tuhan mulai mempengaruhi kita. Seringkali di saat kita sedang berupaya untuk menghidupi firman Tuhan, seseorang datang mematahkan semangat dan mengecilkan hati kita, supaya kita berhenti melakukan firman Tuhan. Di saat yang seperti ini, banyak yang akan mengalami kekalahan yang tidak seharusnya dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen bukan seperti berada di taman bermain, melainkan dalam medan perang. Kita sedang diperhadapkan dengan lawan kita, yaitu iblis, yang memusuhi kita dan berusaha untuk menghancurkan kita, serta menghalangi kita untuk menyenangkan Tuhan yang telah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Kemenangan adalah milik kita, tetapi bukan berarti kita menghilangkan kewaspadaan terhadap serangan dari musuh, yaitu iblis, dengan berbagai macam cara dan metodenya untuk menghancurkan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sedetik pun berhenti mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, sekalipun hidup kita di dalam medan perang, namun Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman yang telah mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami sebagai orang percaya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Karena itu beri kami kemampuan Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami selagi hidup di dunia ini. Sertailah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dengar kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas,
Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.